Ya, Shalom, Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Ini acara spesial, betul spesial. Tanggal 14 April tahun 2021. Genap saudara-saudara 20 tahun. Ya. Saya mendapatkan satu kemurahan yang istimewa yang tidak pernah saya impikan atau rindukan, sama sekali tidak. Ya, itu kejadiannya adalah tanggal 13 April tahun 2001. Ya, jadi sudah 20 tahun saudara. 13 April 2001. Dan ini saya menyampaikan tanggal 14 April 2021, karena ini pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun ya. Dan saat itu rumah saya masih di Bukit Sari saudara-saudara ya. Pada tanggal itu kebetulan cucu saya dari luar kota datang, sehingga dia tidur dengan omanya, dan saya tidur sendiri saudara-saudara. Ada satu kamar kecil, saya tidur. Saudara-saudara, peristiwa ini sungguh luar biasa bagi saya. Ya, saya mengiring Yesus Tuhan, dibaptis sejak usia 18 tahun, tapi dari anak-anak saya sudah sekolah minggu. Saya bukan Kristen turunan saudara, karena orang tua saya dulu belum menjadi orang Kristen, baru belakangan saudara ya. Dan kami dulu anak-anaknya ini yang sudah ikut sekolah minggu. Saudara-saudara, pada tanggal itu 13 April tahun 2001, saat saya tidur biasa, saya lampu redukan. Tiba-tiba saudara-saudara ya, saya ingat itu jam 3 pagi saudara. Sebab saya dengar lonceng jam dinding saya berbunyi 3 kali. Jadi itu jam 3, saya sadar, betul sadar, tidak mimpi. Tiba-tiba di kamar saya begitu terang benderang. Saya merasakan ada satu orang ada di sana bersama saya di kamar ini. Siapa? Saya buka mata saudara. Luar biasa, saya tidak sanggup terus terang saja melihat wajahnya. Saya tertunduk saudara. Dan satu roh saya mengatakan itu Yesus, itu Tuhan. Saya segera turun dan saya bersujud saudara, menyembah. Saya cium kakinya, sebab saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan saya yang begitu dahsyat. Ya, saya tidak dapat melihat wajahnya, saya tidak mampu, tidak berani saudara-saudara. Saya takut. Saya hanya melihat saat itu sepintas matanya, sepasang mata yang begitu luar biasa, bersinar, indah, cemerlang, dahsyat saudara, menembus jiwa roh ini saudara-saudara. Lalu saya menyembah dia, sebab saya katakan saya tidak layak. Untuk mencium kakinya pun sebetulnya tidak layak, tapi saya coba melayakkan diri. Saudara-saudara, saat itu tangan kanan saya, tangan kanan ini saudara-saudara ya, dipegang, yang saya tahu itu Yesus Tuhan saya ya, dipegang erat-erat. Dan sebelum saya dapat berkata apa-apa saudara, Tuhan berkata, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. 3 kali saudara-saudara. Tapi begitu selesai cepat, saya sudah berpindah tempat. Entah bagaimana saudara, tapi saya sadar betul, bukan mimpi, bukan penglihatan. Entah bagaimana apa dalam tubuh saya atau roh saya, tapi saya melihat sampai di sana
luar biasa. Saya melihat banyak orang berjubah putih, semua menyanyi, memuji, menyembah Dia. Dan saya dengar ada lagu Haleluya 12 kali, luar biasa. Dan saya dipegang tangan saya erat-erat dan saya sampai ke satu tempat yang saya belum pernah lihat. Inikah surga? Inikah surga? Luar biasa. Saya tidak dapat menceritakan bagaimana. Begitu saudara, kalau saya teringat, saya bilang, apakah saya boleh tidak kembali? Tuhan mengatakan, tidak bisa. Kamu harus kembali karena ada tugas untukmu yang akan kuberikan kepadamu. Dan banyak hal saudara-saudara. Tapi satu hal yang menjadi inti saudara. Saya tanya, ya Tuhan, siapa nanti yang ada di sini? Semua menyembah, memuji kepadamu saja. Tidak ada saudara, sudah tidak ada sana yang namanya penderitaan, ratapan air mata, kesusahan, sakit, penyakit, dan keberatan-keberatan. Tidak ada, semua bersuka cita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, keadaan di sana. Dan pertanyaan saya tadi dijawab Tuhan, siapa yang ada di surga ini nanti? Dan itu semua ada di sini. Tuhan mengatakan, pikir saya saudara, agama ini, agama itu, ternyata tidak sama sekali. Tuhan hanya mengatakan, semua orang yang percaya kepadaku dan setia sampai mati, dia boleh datang di sini. Oh haleluya. Saya catat saudara. Ini tangan saya dipegang terus. Ini yang pertama saudara. Saya masuk di dalam hadiratnya yang luar biasa, di dalam kerajaannya. Yang kedua saudara, saya dibawa ke satu tempat yang lain, yang berbeda sama sekali. Ya, tangan saya tetap dipegang erat-erat. Dan saya sampai, kalau saudara membaca di Alkitab, dan saya mengira itu juga, itulah yang namanya neraka. Ada jurang yang dalam, begitu pekat. Banyak orang yang merintih, meratap, menjerit di sana, tetapi saya tidak tahu saudara. Di sana hanya kelihatan asap. Kalau tangan saya tidak dipegang oleh Tuhan, saya tidak sanggup sampai sedekat itu. Dan saya tanya, inilah neraka. Tuhan mengatakan ini tempat orang-orang yang menolak aku dan orang yang munafik. Hanya itu saudara, yang menolak Tuhan, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua adalah yang munafik. Ya silakan saudara-saudara. Itu yang disampaikan kepada saya. Dan setelah itu saya dibawa di satu tempat. Saya diperlihatkan Indonesia. Diperlihatkan seluruh dunia saudara-saudara. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan saya melihat saudara-saudara, sesuatu yang mengerikan. Di sana ada api dan darah. Di mana-mana. Macam-macam saudara. Sesuatu yang mengerikan. Saya tidak ceritakan. Saya sudah sampaikan itu saudara di buku. Saya berdoa untuk seseorang. Saya berdoa untuk seseorang. Saudara-saudara. Semua terjadi. Akhir. Satu saat, api dan darah. Ada 3 hal ini saudara, saya rekam di pikiran saya. Sebab saya ingat, ada tugas saya tidak tahu apa. Itu tahun 2001 saudara-saudara. Ya, mulai jam 3 pagi. Dan saya, setelah itu saudara-saudara, saya turun. Begitu cepat, dan saya tidak tahu. Tapi ketika saya melihat kondisi saya di situ, saya tersungkur di lantai, tengkurap saudara. Dan saya mendengar
Jadi saya sadar, saudara, jam dinding saya berdentang 5 kali. 2 jam, saudara, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Dan saya bangun, dan itu saya catat untuk pelayanan saya. Tugas saya apa? Saya tidak tahu. Barulah, saudara-saudara, ya, tahun 2003, tanggal 24 Agustus, saya baru tahu saya melayani pelayanan yang sekarang namanya Healing and Deliverance Ministry. Oh, haleluya, saudara-saudara. Yang sebelumnya adalah Deliverance Ministry. Itu supranatural tidak bisa, tapi itulah. Dan sampai sekarang, saudara, udah masuk di 18 tahun kan, masih terus tetap meskipun lewat YouTube. Ya, selama 8 tahun saya tidak pakai sarana dalam pelayanan ini. Tapi setelah tahun 2011 ya, 2011 Februari itu saya menggunakan minyak. Saudara, mari, itu saudara, ya, siapa Tuhan kita? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Tuhan tidak bicara mengenai agama, tapi Tuhan mengenai pribadinya, dirinya. Yesus, Tuhan yang hidup, yang pernah menderita, disakiti, dihina, dielek, diocok, diludahi, segala macam sakit, ya, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, saudara dan saya termasuk. Dan dia mati, dia dikuburkan 3 hari bangkit, dan itu sekali untuk selamanya. Mari, saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya masih ingin mendoakan saudara. Tanganku ini, saudara, dipegang Yesus. Dan saat itu juga ketika dipegang, saudara, saya mengalami kelepasan semuanya. Maka itu, saudara, saya diberikan mandat, diberikan Roh Kudus untuk beri pelayanan kelepasan. Karena saya sudah dilepaskan lebih dulu. Puji Tuhan, saudara. Mari, saudara-saudara. Saudara yang membutuhkan apa, saya tidak tahu. Pergumulan hidup saudara sekarang ini, ya, ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga keluarga. Ini 3 pokok, saudara, dalam hidup saudara dan saya di dunia ini. Biarlah itu semua Roh Kudus akan bekerja pakai minyak. Mari, saudara, kalau ada yang belum dikuduskan minyaknya, sekarang saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah minyakmu itu menjadi kudus. Roh Kudus yang akan bekerja. Mari, saudara-saudara, kita pakai ini minyak. Urakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Biar alirkan kuasa-Mu ini, Tuhan, kepada umat-Mu. Ada 3 poin, yaitu berkembang terus kesehatan, ekonomi, rumah tangga. Ya, Roh Kudus bekerja atasmu sesuai pergumulanmu apa, baik kesehatan, baik masalah ekonomi, baik masalah rumah tangga. Tuhan yang memberkati. Kalau ada ikatan-ikatan di sana, kalau ada problem-problem di sana, sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya perintahkan segala keberatan itu keluar. Pergi darimu. Terima berkat Tuhan. Berkat baik kesehatan dalam jiwa, roh, dan tubuh. Baik berkat ekonomi, baik berkat rumah tangga keluarga. Dan Tuhan memberkati umatnya yang percaya dan setia. Terima kasih, Bapak. Engkau terima kesembuhan. Engkau terima ekonomi yang luar biasa, berkat dari surga. Engkau terima berkat-Mu rumah tanggamu, damai sejahtera. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Berkaryalah sekarang. Hamba berterima kasih. 20 tahun. Saya bertemu dengan Engkau. Puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, ku berdoa untukmu. Berkati Engkau. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali ya dengan saya, Bejana Rabu, yang akan datang dalam doa dan pengurapan. Puji Tuhan.